Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 8A sampai dengan 8F. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di video pembelajaran ketiga ini, setelah beberapa kali pertemuan, saya tidak upload video karena memang mata pelajaran kita, bidang studi kita adalah baca tulis Al-Quran. Jadi saya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya memberi tugas kepada kalian untuk hafalan dan juga untuk membaca Al-Quran. Nah, di video pembelajaran ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Yang kemarin kalian sudah membuat catatan 1 dan juga catatan kedua. Namun sebelum itu, sekarang kita baca bersama surat Al-Fatihahnya. Diperhatikan makhorijul huruf atau makhrajnya, sehingga dalam membaca sesuai dengan kaidah tajwid yang telah ditetapkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga jangan lupa disiapkan buku catatannya, pulpen, pensil, dan sebagainya, alat tulis, mau pakai kuas juga silakan, spidol juga boleh. Yang penting kalian punya catatan ya, buat belajar nanti ketika PTS dan juga PAS. Oke, kita baca surat Al-Fatihah bersama. Dimulai dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita baca surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran, yang di video pembelajaran pertama sudah kalian tulis ya. Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, kita lanjutkan kembali materinya yang pada video ini sampai pada ayat ketiga, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sedikit mengulang karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lafadz ini juga ada pada ayat pertama, yakni pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, saya ulang kembali, adalah sifat maha pengasih yang dimiliki oleh Allah, yang mana sifat ini diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Jadi mau orang itu taat, mau orang itu enggak taat, mau dia itu jin, mau dia itu batu, mau dia itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya, semua makhluk Allah diberi sifat rahmannya Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya adalah sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim adalah sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada semua hambanya yang taat, semua hambanya yang selalu melaksanakan perintahnya, dan sifat Ar-Rahman ini diberikan kelak nanti di akhirat. Selanjutnya adalah ayat keempat, Maliki yaumiddin, yang artinya Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Malik artinya penguasa, artinya Malik itu raja. Jadi Allah lah yang merajai, Allah lah yang memiliki, Allah lah maharaja,
di seluruh alam semesta ini. Yang dimaksud di ayat ini adalah kelak di hari pembalasan. Kalian pasti mengetahui bahwa yang dimaksud hari pembalasan adalah hari kiamat, dan itu merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita percayai, yakni rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat ini semua makhluk yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali dihancurkan oleh Allah. Semuanya dimatikan, semuanya diluluh lantakkan. Karena itu disebut hari atau yaumiddin, hari yang dijanjikan, hari yang pasti terjadi, dan hari itu semuanya dihancurkan oleh Allah, tinggal Allah sendirian. Kenapa tinggal Allah sendirian? Karena Allah bersifat baqi, Allah bersifat kekal. Kalau kalian baca 20 sifat wajib itu kan wujud, kita, bako. Nah, yang ketiga itu sifat bako. Allah itu maha kekal. Jadi dia tidak akan hancur, dia tidak akan bisa mati, dia tidak akan bisa hilang, musnah, dan seterusnya. Karena Allah maha pencipta segalanya. Selain Allah pasti hancur, pasti hilang, pasti musnah. Sepanjang-panjangnya umurnya makhluk Allah pasti akan hancur, pasti ada batasnya, yakni pada hari kiamat. Tinggal Allah sendirian. Maka dari itu Allah disebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai di hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, yang pertama adalah tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihissalam. Setelah tiupan pertama, maka seluruh alam jagat raya ini dihancurkan oleh Allah, diluluh lantakkan. Tinggal Allah sendirian, dan Allah berseru pada saat itu, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini, milik siapa kekuasaan pada hari ini. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, tiada yang patut disembah kecuali aku. Allah sombong, pantas. Allah sombong, pantas. Kalau kita manusia sombong, sangat tidak pantas. Karena apa? Kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Sedikit pun kita nggak punya kuasa. Jangankan untuk melawan Allah, melawan ngantuk saja kita nggak bisa. Sepinter apapun orang, mau Albert Einstein, mau siapa yang katanya pinter, coba kalau ngantuk itu suruh jawab pertanyaan 1 tambah 1 gitu aja pasti udah ngerambiang nggak karuan. Sepinter-pinternya Pak Presiden, kalau ngantuk nyeblek nyamuk gak kuat rek. Dan itu pasti semua manusia punya kelemahan. Pada hari itu Allah sombong, pada hari itu Allah congkak. Allah memamerkan kekuasaannya. Allah sombong, pantas, karena Allah maha kuasa. Kita melawan satu makhluk Allah saja nggak bisa. Contohnya tadi ngantuk. Sekarang musim COVID-19, makhluknya nggak kelihatan dengan kasat mata, harus dilihat pakai mikroskop. Tapi ketika orang sudah terjangkit wabah itu, mau apa dia? Sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, kalau Allah sudah berkehendak dia kena virus COVID-19, nggak akan lama, kemungkinan besar dia akan meninggal, kemungkinan kecil dia akan bisa meneruskan hidupnya. Kita nggak bisa apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa. Allah lah yang maha kuasa atas segalanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, kiranya itu pembelajaran singkat untuk pertemuan kali ini ya. Materinya silakan ditulis, dicatat di buku catatannya masing-masing. Tidak usah dikumpulkan dulu ya, di keep saja. Suatu saat kalau catatan saya minta, tetap dikumpulkan seperti catatan 1 dan 2 di Google Classroom. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum mengerjakan tugas dari tugas 1 sampai tugas yang kemarin, yang terakhir hafalan itu, segera konfirmasi ke saya karena nilai akan segera saya rekap.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa sholatnya dijaga, ngajinya dijaga. Kita selalu berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.